Salam, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Kita akan mendengarkan renungan harian terbitan Suluh Injil edisi Kamis 19 Juni 2025. Firman Tuhan yang mendasari kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8-11 dan ayat 23 sampai 31. Demikian nas firman Tuhan. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tema renungan kita hari ini berjudul Karunia-karunia rohani. Saudara terkasih, gereja adalah tubuh Kristus, dibentuk dan dipelihara keberadaannya oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalamnya. Demi mempertahankan tubuh Kristus ini agar tetap dalam keadaan baik di tengah dunia ini, maka Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang-orang tertentu untuk digunakan sesuai tujuannya, yakni untuk pertumbuhan gereja. Ada sejumlah karunia yang diberikan sesuai dengan fungsinya dalam gereja, dan karunia-karunia itu diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan fungsi karunia tersebut di dalam gereja. Rasul Paulus menyebut ada karunia nubuat, hikmat, pengetahuan, mujizat, penyembuhan, memimpin, menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia iman, dan karunia membedakan roh. Untuk memastikan semua karunia itu tidak diberikan dengan percuma, maka Roh Kudus memilih para rasul dan nabi dalam Perjanjian Lama, pengajar, penutur bahasa roh, pembuat mujizat atau penyembuh, untuk menyatakan kehadiran Roh Kudus melalui hikmat, pengetahuan, mujizat, kesembuhan, kepemimpinan, dan bahasa roh, serta menafsir bahasa roh. Apakah semua karunia itu masih berlaku efektif di dalam gereja Korintus? Perkataan Rasul Paulus sebagaimana tertulis di ayat ke-31, "Aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama." Ini menyatakan bahwa sesungguhnya ada yang lebih utama dari semua karunia. Yang penting bukanlah tentang jenis karunia dan siapa yang menjalankannya, melainkan bagaimana mengaplikasikan karunia itu. Yang dimaksud Rasul Paulus, "Aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama," ini berarti diuraikannya dalam pengajaran tentang kasih. Memiliki berbagai karunia itu baik, tetapi tanpa kasih ibarat gong yang berkumandang nyaring dan tidak berguna. Inilah yang lebih diperlukan gereja di Korintus. Tanda bahwa karunia rohani itu merupakan pemberian Roh Kudus ialah setiap orang yang dipilih memiliki motivasi kasih dalam menjalankan fungsi karunia rohani yang bertujuan membangun jemaat sesuai kehendak Kristus. Amin. Saudara terkasih, apakah saudara merasa diberi karunia rohani untuk kemuliaan diri saudara atau untuk kemuliaan Tuhan? Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.